memberikan elaborasi yang lebih luas terhadap dimensi sosial dalam konsep khair ummah. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa keunggulan umat Islam terletak pada keseimbangan antara dimensi spiritual dan sosialnya. Amar ma'ruf nahi mungkar dipahami sebagai mekanisme sosial untuk menjaga harmoni dan keadilan dalam ini menempatkan ayat 11 masyarakat konsep teologis juga bagaimana sosial yang harus diwujudkan secara konkret. Perspektif ini menunjukkan bahwa Al-Quran memiliki relevansi yang kuat dan menjadi problem sosial kontemporer. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Fitri. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi terkait analisis profetik terhadap konsep khairul ummah. Khairul ummah. Pendekatan profetik memberikan kerangka analisis yang komprehensif dalam memahami Quran Surah Al-Imran ayat 110. Ayat ini mengandung tiga pilar utama yang dapat dikontekstualisasikan dalam paradigma profetik. Yang pertama yaitu amar ma'ruf sebagai humanisasi, yang kedua nahi mungkar sebagai liberasi, dan yang ketiga iman kepada Allah sebagai transendensi. Humanisasi adalah memanusiakan manusia sebagaimana dalam bahasa agama, terjemahan dari amar ma'ruf yang maknanya menganjurkan kepada kebaikan. Tujuannya adalah memanusiakan manusia, karena dalam proses amar ma'ruf sesungguhnya yang diinginkan adalah bagaimana manusia diperlakukan secara manusiawi, tidak memperlakukan manusia itu seperti orang yang tidak memiliki perasaan, akal, sensitivitas, hak, dan keadaan, karena manusia mempunyai akal, pikiran, dan hati nurani. Kemudian liberasi adalah pembebasan dari kebodohan, kemiskinan, ataupun penindasan, yang tujuannya membebaskan bangsa dari kekejaman kemiskinan dan angkuhnya teknologi. Nahi mungkar berarti mencegah kemungkaran, yaitu apa yang dianggap buruk oleh akal sehat sebagai manusia yang baik adalah mencegah kemungkaran, seperti yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Iman seseorang akan tinggi apabila dapat memberantas kemungkaran dengan kekuasaannya. Dan apabila orang tidak bisa memberantas keimanan dengan hati, maka paling lemah imannya. Selanjutnya, transendensi adalah menambah dimensi transendental dalam kebudayaan atau dapat diartikan hablum minallah, ikatan spiritual yang mengikatkan manusia dengan Allah, yang tujuannya menambah dimensi transendental dalam kebudayaan. Transendensi berarti percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Transendensi dalam surah Ali Imran ayat 110, tu'minu nabillah yang berarti percaya kepada ajakan bersatu untuk berpegang teguh pada tali Allah Subhanahu wa taala dan tidak bercerai-berai. Nilai transendensi terlihat dalam perilaku kesehariannya yang terlihat dalam akhlak seseorang. Akhlak yang berdimensi tauhid, hubungan sesama manusia atau hablum minan nas dan hubungan dengan alam untuk memberikan rahmat bagi alam semesta, rahmatan lil alamin sebagai pemakmur bumi. Sekian dari saya, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Fitri dan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Vina kepadanya.
Dan nilai relevansi dengan pendekatan protokol. Dalam pemahaman Kunto untuk mewujudkan konsep umat terbaik, diperlukan keterlibatan dalam kehidupan manusia melalui aktivitas amal komunitas dan keinginan lebih lanjut. Kunto Wijoyo memilih untuk memaknai amal makhluk dengan konsep komunikasi, yaitu upaya memanusiakan manusia dengan menghilangkan kebendaan, ketergantungan, kekerasan, dan kebencian dari manusia. Pemaknaan Kunto Wijoyo ini merupakan respon terhadap gejala sosial yang terjadi, terutama dengan adanya teknologi yang semakin maju. Di satu sisi, kemajuan teknologi memberikan banyak manfaat dari kehidupan manusia, namun dapat berpotensi membuat nilai kemanusiaan juga, sehingga terjadilah dehumanisasi. Dalam konteks ini, konsep humanisasi yang digagas oleh Kunto Wijoyo menjadi semakin relevan. Kunto Wijoyo mengajak umat Islam untuk menjadi agen perubahan yang aktif dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan di tengah arus modernisasi dan kemajuan teknologi. Dengan menekankan pentingnya memanusiakan manusia, Kunto Wijoyo berharap umat Islam dapat memainkan peran penting dalam menjaga martabat manusia dan mencegah dehumanisasi yang diakibatkan oleh perkembangan zaman. Adapun tatanan hinduisme, Kunto Wijoyo memaknainya dengan konsep liberasi, yang artinya memerdekakan atau pembebasan. Pemilihan kata ini dianggap memiliki signifikasi sosial yang kuat. Dalam konsep ini, liberasi dipahami sebagai upaya pembebasan manusia dari berbagai bentuk belenggu yang memperbudak dan memiliki efek negatif dari kemanusiaan. Kunto Wijoyo melihat bahwa ketergantungan terhadap paksa, perjudian, praktik selingkuh, dan eksploitasi GMO merupakan bentuk-bentuk perbudakan modern yang harus dilawan. Dengan menekankan konsep liberasi, Kunto Wijoyo mengajak umat Islam untuk berperan aktif dalam membebaskan manusia dari berbagai bentuk penindasan dan ketidakadilan. Melalui konsep liberasi, Kunto Wijoyo mengajak umat Islam untuk menjadi pilar utama perubahan sosial yang aktif dalam memperjuangkan keadilan, kesetaraan, dan pembebasan manusia dari segala bentuk perbudakan modern. Kemudian, Ibnu Nabilah, Kunto Wijoyo menggunakan istilah transendensi untuk Ibnu Nabilah. Kunto Wijoyo mengakui bahwa Ibnu Nabilah dalam Al-Quran memiliki makna khusus. Namun, pada interpretasinya, dia menggunakan istilah teologi yang umum. Transendensi dipahami Kunto Wijoyo menunjuk pada kesadaran akan adanya dimensi keimanan dalam kehidupan manusia. Dengan menggunakan istilah transendensi tersebut, Kunto Wijoyo ingin menekankan keimanan kepada Allah sebagai landasan dalam menjalankan aktivitas sosial. Dalam hal ini, Kunto Wijoyo mengajak umat Islam untuk memahami bahwa keimanan bukan hanya perkara hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan, tetapi juga merupakan hubungan horizontal antar sesama manusia. Dengan memahami transendensi sebagai landasan aktivitas sosial, umat Islam diharapkan dapat menjadi pilar utama perubahan yang efektif dalam mewujudkan masyarakat yang lebih adil, manusiawi, dan bermartabat. Mungkin itu saja Mbak Tuhan. Terima kasih kepada Suaritina. Dan untuk kesimpulan dari materi ini akan saya bacakan. Kesimpulannya adalah, dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pendekatan profetik merupakan kerangka analisis dalam ilmu sosial yang mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan realitas sosial secara transformatif.
Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada pemahaman fenomena sosial, tetapi juga menekankan peran aktif dalam menciptakan perubahan menuju masyarakat yang adil dan manusiawi dan berkeadaban. Konsep ini berakar pada pemikiran Kunto Wijoyo yang mengaktualisasikan nilai-nilai khususnya dalam Quran Surah Imran ayat 10 ini. Ayat tersebut mengandung tiga pilar utama, yaitu amar ma'ruf, nahi mungkar, dan iman kepada Allah, yang dalam perspektif profetik dimaknai sebagai humanisasi, liberasi, dan transendensi. Humanisasi menekankan pentingnya memanusiakan manusia sesuai nilai ilahiyah. Liberasi berorientasi pada pembebasan dari berbagai bentuk ketidakadilan dan penindasan, sedangkan transendensi menjadi landasan spiritual yang menghubungkan aktivitas sosial dengan nilai keimanan. Dengan demikian, pendekatan profetik menghadirkan perpaduan antara dimensi spiritual dan sosial, sehingga menjadikan ajaran Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dalam menjawab tantangan zaman. Pendekatan ini relevan untuk membangun peradaban yang tidak hanya maju secara material, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai moral dan ketuhanan. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Dan untuk teman-teman semuanya yang ingin berdiskusi, silahkan. Jackson. Terdengar ya, Terdengar Ibu. teman-teman yang di rumah, jelas suaranya ya? Ini jelas. Oh, dia nggak mau, saya matiin nggak denger ya? Oke, jelas ya? Jelas Ibu. Oke, siap supaya nggak berdengung. Ya. Baik, izin saya dulu ya supaya nanti sepertinya harus ada yang butuh di apa nih ya dijelasin dulu ya supaya nanti setelah kita berdiskusi nanti dilihat artikelnya letak kekurangannya di mana. Oke, baik. Oke, materi kita pada hari ini adalah tentang kajian profetik Al-Quran. Sebenarnya kalau di dalam artikel itu kan yang dibahas adalah ayat ya, ayat-ayat yang menjadi dasar dari profetik. Seharusnya dia berupa tema ya, bukan berupa ayat ya, karena kita tematik. Jadi ada satu tema tertentu yang dikaitkan dengan pendekatan-pendekatan tema profetik. Nah, apa itu profetik Al-Quran? Profetik itu dari kata profet artinya nabi. Prophet ya, artinya nabi ya. Ini memang salah satu kajian yang biasa digunakan dalam sastra ya oleh Kunto Wijoyo. Maka kalau ada yang bertanya apakah Kunto Wijoyo itu seorang mufasir, jawabannya bukan. Dia bukan seorang mufasir, tapi dia mengkonsep sebuah pendekatan yang nanti bisa kita gunakan dengan untuk tafsir ya. Terutama bila misalnya dia kita kaitkan dengan kosos ya, kisah-kisah dalam Al-Quran. Oke, jadi kajian profetik itu adalah pendekatan yang memadukan nilai kenabian dengan realitas sosial. Nah, yang teman-teman Bapak Ibu dengan saya diskusi setiap hari Sabtu ini adalah tematik kontemporer ya. Jadi bagaimana caranya supaya teman-teman itu bisa menganalisis Al-Quran menggunakan berbagai macam pendekatan yang tujuannya itu adalah untuk menghasilkan sebuah penafsiran yang kontekstual. Kira-kira kayak gitu. Oke. Jadi dia itu ada berbasis misi para nabi dalam membimbing umat.
Kemudian dia menghubungkan teks Al-Quran dengan konteks kehidupan. Maka nanti yang akan kita pakai dalam profetik itu biasanya ya, meskipun tidak seluruhnya, tidak harus begitu. Jadi nanti kisah-kisah para nabi. Jadi nilai-nilai yang diambil dari kepribadian atau karakteristik atau kisah dari seorang nabi. Karena kan profet ya, berarti fokusnya pada nabi. Meskipun begitu, kalau saya lihat di beberapa jurnal ya, itu juga ada juga yang tidak mesti nabi. Jadi misalnya dikaitkan dengan keadilan atau dikaitkan dengan apa. Mungkin kalau yang artikel ini kayak begitu ya, jadi dikaitkan dengan hal lain. Jadi dia bukan kepribadian nabinya. Oke, boleh-boleh aja, boleh-boleh aja. Tapi nanti karena dia itu banyak dikaitkan dengan kisah ya, akan sangat menarik sekali kalau kajian profetik ini nanti dikaitkan dengan karakteristik ya atau nilai-nilai dari sebuah kisah. Ya, jadi kisah itu kalau kita tahu, kisah di dalam Al-Quran itu bukan sekedar cerita, tapi dia adalah sarana pendidikan atau ibroh. Jadi kalau dalam kisah, dalam Al-Quran itu kan tidak dilihat ceritanya seperti apa kan, tapi ibroh, pelajaran di balik kisahnya, nilainya itu apa. Nah, nanti kita akan fokus ke situ dalam kajian profetik. Makanya ada orang bertanya kenapa di dalam Al-Quran itu tidak ada kisah Majapahit misalnya, atau kisah apa Indiana Jones atau apa yang itulah. Kenapa kisahnya itu Lut, Hud yang ada di Arab? Apakah karena Al-Quran itu khusus untuk orang Arab atau seperti apa? Nah, jawabannya karena memang Al-Quran tidak fokus pada isi kisahnya. Yang difokuskan itu adalah nilai-nilai di balik kisahnya. Oke ya. Kemudian setelah itu menjadi media untuk memahami nilai profetik. Jadi nanti kisah-kisah tersebut dianalisa menggunakan pendekatan profetik. Nah, kira-kira nanti seperti itu. Ini tujuannya udahlah ini biar supaya keren aja ada tujuannya ya. Landasan teologisnya sudah disebutkan oleh pemateri tadi di surat Ali Imran ya. Di mana Kotawijoyo itu menyebutkan ada 3 nilai. Profetik itu punya 3 nilai. Pertama itu adalah ta'muruna bil ma'ruf atau humanisasi. Kemudian yang kedua itu tanhauna 'anil munkar atau liberasi. Kemudian tu'minuna billah transendensi. Nah, yang menarik itu kalau kita lihat di dalam Al-Quran, kisah-kisah para nabi ya, profet itu. Nabi itu kan kalau dalam riwayat Imam Ahmad ada 313 nabi kan? Tapi kenapa di dalam Al-Quran hanya disebutkan 25 saja? Ada 16.000 nabi kalau nggak salah. Yang Nabi dan Rasul 313, Nabi aja 16.000. Tapi disebutkan dalam Al-Quran hanya 25 aja. Itu kan pasti ada hikmahnya ya, ada hikmah tersembunyi di dalamnya. Yang kita yakini kalau di IKI ya, kalau di sebelah nggak tahu. Jadi ada nilai-nilai tersembunyinya. Kita meyakini itu. Nggak mungkin Al-Quran itu turun, kemudian dia sia-sia. Nah, maka kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran itu kan ada kayak apa namanya ya, istilah-istilah atau gelar-gelar yang diberikan kepada para nabi. Nah, itu kalau kita kaji menggunakan profetik tadi itu sangat luar biasa ya. Misalnya kalau di ini kan ada 3 tadi ya, humanisasi, liberasi, kemudian transendental ya. Misalnya kalau kita lihat dari segi humanisasi Nabi Yusuf alaihissalam, itu kita melihatnya sebagai seorang nabi yang mampu menjaga martabat dan integritas. Jadi kesuciannya, kesucian dari si Nabi Yusuf ini. Bagaimana dia misalnya ketika dia dihadapkan dengan godaan seorang perempuan dan ketika itu dia juga bergairah ya. Kalau di dalam Al-Quran kan disebutkan hammat bihi wa hamma biha. Ada beberapa mufasir yang mengatakan oh itu bukan, maksudnya itu bukan gairah yang seperti itu gitu ya. Nah, karena kan Nabi itu maksum. Tapi kalau menurut saya justru di situ nilai letak letak keunikannya gitu. Letak apa namanya keistimewaan Nabi Yusuf. Di mana si Zulaikha ketika dia hammat bihi, dia nggak bisa untuk mengekang hawa nafsunya. Tapi Nabi Yusuf ketika dia hamma biha, dia bisa itu mengekang hawa nafsunya. Dan kan di situ ada nilai-nilai yang ditanamkan oleh orang tuanya mungkin sejak kecil ya, atau nilai-nilai yang dia pegang. Kalau di dalam Al-Quran kan disebutkan laula ro'a an burhana robbih gitu ya. Nah, burhan itu apa sih sebenarnya? Nah, bisa nggak dia kita kita kaji lagi kemudian nanti nilai humanis dari kisahnya Nabi Yusuf dalam menjaga kehormatannya itu apa? Ya, nanti begitu. Kemudian misalnya kita lihat Nabi Ibrahim itu ada dalam Al-Quran disebutnya Awwahum Munib ya.
Jadi awwahu munib itu kan istilah yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Awah itu apa sih? Awah itu artinya orang yang suka mengeluh, mengeluh kayak ya Allah kesian banget, itu awah. Jadi dia kalau ngelihat orang susah, dalam hati dia suka kesian banget. Nah itu empati. Itu kan nilai-nilai humanis orang ya. Dan orang itu nggak semuanya punya empati. Jadi misalnya kita suka kesian, apalagi di Indonesia itu ya. Indonesia itu puyeng ya kalau empatinya suka nggak pada tempatnya gitu. Yang belum lama ini kan yang lagi ribut itu pernikahannya Arumi itu ya. Setiap lihat berita saya kesel banget. Dia lagi kayak nggak ada berita yang lain. Miak sini, miak sana dengan menjelek-jelekan itu empatinya agak aneh nih orang Indonesia ya. Jadi empati seperti apa sih yang diajarkan oleh Al-Quran? Bahkan yang lebih Masya Allahnya, Nabi Ibrahim itu ketika datang malaikat berkunjung ke rumahnya mengabarkan tentang akan lahirnya Ishak, kan dikasih tahu ya bahwa kami ini akan pergi ke kaumnya Lut, ya, karena mereka adalah kaum yang sudah melampaui batas. Ketika itu kan Nabi Ibrahim dia ngomong, tapi di sana ada Lut. Itu kalau kita lihat secara psikologi mungkin ya, itu bukan hanya pasti mereka tahu kalau di situ ada Lut ya, tapi di balik itu Nabi Ibrahim ingin mengatakan kesian gitu ya. Jadi kalau bisa nggak usah diazab. Di situ juga kan ada Lut, bisa membimbing dia dan segala macam lah. Artinya di situ ada nilai empati. Empati yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bahkan kepada kaum yang sudah ditakdirkan mau diazab aja dia masih berempati tuh. Ibrahim itu kan humanis, nilai-nilai humanisme ya. Atau misalnya Nabi Muhammad rahmatan lil alamin, kalau beliau rahmatan lil alamin karena saking banyaknya nilai-nilai humanisme yang bisa digali dalam kisah-kisahnya ya. Kayak misalnya Nabi Muhammad ketika ditawarkan untuk apa gunung gunung menghancurkan itu ya. Kemudian beliau mengatakan Allahumma ighfir lahum fa innahum la ya'lamun. Itu kan udah humanis banget itu. Nah, untuk menggali nilai-nilai humanisme itu nanti memang harus butuh historisnya, ya, latar belakangnya seperti apa. Nah, itu propetik seperti itu. Ya. Nah, setelah itu menggali nilai-nilai liberasi. Kalau kalau tadi nilai-nilai humanisme, kalau ini liberasi. Liberasi itu kan berarti tanhauna anil munkar ya. Jadi mencegah kepada kemunkaran. Itu bisa kita pahami bagaimana para nabi ini memiliki nilai agar memiliki perubahan yang baik. Kunto Wijoyo kan seperti itu. Jadi sebuah kisah sastra misalnya dia tidak cukup hanya dibaca saja, tapi dia bisa menggugah orang untuk berbuat baik ya, liberasi. Nah, di sini misalnya kalau kita lihat dalam kisah Nabi Musa dengan Firaun, ya, bagaimana Nabi Musa itu berupaya untuk membebaskan kaum yang tertindas ya, Bani Israel itu kan tertindas dia. Bagaimana beliau mencoba untuk membebaskan dari Firaun, kejamannya seperti apa. Kemudian bagaimana dia punya keberanian ya, padahal dalam Al-Quran dikatakan Firaun itu kan ala fil ardi, yang paling tinggi ketika itu yang melebihi Donald Trump mungkin ya, yang sekarang ya kira-kira kayak begitulah tuh, arogannya seperti itu Firaun. Jadi kalau kita kesal sama Donald Trump itu, Firaun juga dulu begitu ya. Maksudnya ada tuh emang manusia seperti itu. Karena kan kalau kata Pak Quraisy itu kan, Al-Quran itu kalau dia menyebutkan nama gelar, ya, maka akan ada tuh Firaun-Firaun berikutnya kan. Firaun itu kan nama aslinya adalah Ramses kan. Nah, berarti akan ada tuh Firaun-Firaun berikutnya. Dan sekarang kita melihat dengan mata kepala sendiri itu bagaimana tiran itu ya membuat gorengan harganya naik kan. Kalau di Bekasi tadinya 5.000, 5.000 berapa sih? Nah, 5.000, 10.000 4 ya. Sekarang 5.000 2. Tadinya 5.000 10.000 5. Sekarang 10.000 cuma 4 dapatnya. Dan akan naik lagi mungkin. Kemudian Ibrahim dengan Namrud. Nah, ini saya paling paling ini ya paling suka tuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena kalau kita lihat kisah-kisahnya, Nabi Ibrahim itu seorang nabi yang logis ya, logis. Jadi dia itu bisa loh menggunakan akalnya itu, apa namanya, mujadalahnya itu menggunakan akal. Kalau selama ini kan kadang-kadang kita kalau ngajarin anak kecil ya, kalau misalnya dia nanya Allah itu di mana kan kita marahin itu ya. Padahal bukan karena tidak bisa dijawab, tapi kitanya nggak tahu jawabannya apa ya. Terbatasnya kita, akhirnya kita marahin nanti musyrik lah apa. Tapi Nabi Ibrahim dia
nanya itu, dia bertanya-tanya ketika bulan, bintang gitu ya, dia mencari Tuhan. Bahkan yang luar biasanya itu ketika dia menghancurkan patung-patung, kemudian kampaknya itu ditaruh di patung yang paling besar, kemudian dia dituduh kan karena dia satu-satunya yang nggak kemana-mana. Nah, kata dia lah, kok saya dituduh? Kan buktinya ada di patung yang besar itu gitu ya. Nah dia nggak perlu ngomong, nggak perlu jelasin, tapi orang tersebut yang menjawab dengan akalnya sendiri ya. Artinya apa? Artinya kan Nabi Ibrahim itu percaya manusia itu meskipun dia ya memang membutuhkan wahyu ya, membutuhkan tuntunan Tuhan ya untuk hidayah ya. Tapi untuk mencari kebenaran enggak. Masalahnya mau atau nggak mau orangnya itu. Jadi kita kalau berpikir logis pun misalnya pada masalah agama atau masalah ayat Al-Quran itu Nabi Ibrahim ngajarin seperti itu. Atau misalnya ketika ragu bagaimana sih cara menghidupkan yang sudah mati kan, kemudian diperintahkan untuk memotong-motong apa burung gitu ya, kemudian dipanggil lagi itu kan sangat logis ya. Nah kalau di sini Nabi Ibrahim dengan Namrud misalnya penggunaan logika dalam kebenaran. Ketika Namrud mengatakan saya bisa menghidupkan dan mematikan, kata Nabi Ibrahim kalau Tuhan saya bisa dia menginikan matahari dari apa barat ya. Maka coba kamu dari timur kalau kamu betul-betul orang yang benar gitu ya. Wabuhital ladzi kafar. Itu luar biasa Nabi Ibrahim alaihissalam. Misalnya itu ya, misalnya itu. Jadi kita mendobrak kebiasaan apa tuh? Tidak mau berpikir yang nggak mau mikir lah pokoknya. Nah, melogikkan sesuatu, apalagi masa sekarang. Masa sekarang kan orang pasti akan akliyahnya apa gitu ya, nggak cukup naklinya aja. Nabi Muhammad, Nabi Musa dengan hamba Allah yang saleh atau Nabi Khidir ya dalam beberapa riwayat. Kemudian kisah Abu Lahab. Abu Lahab ini juga menarik karena di dalam kisah itu kan dikatakan tabat siada ya. Jadi penggunaan yada tangan itu kan artinya adalah kekuasaan. Nah, artinya ketika itu Al-Quran mengecam strata sosial yang membuat seseorang menjadi zolim. Ya, kayak gitulah. Itu profetik seperti itu. Kemudian Nabi Yusuf dengan Imratul Aziz, pengendalian nafsunya seperti apa. Nah, nanti ketika kita mengkaji profetik ini, coba nanti teman-teman perhatikan istilah-istilah yang dibuat oleh Al-Quran ya. Karena dalam istilah itu dia apa ya, ada ini ya, ada petunjuk tertentu. Contohnya ada ayat wahana min ladunna wa zakatau wa kana taqiyya. Itu siapa? Nabi Yahya kan? Nabi Yahya. Nabi Yahya itu disebutkan dalam Al-Quran wahananan, orangnya lemah lembut. Jadi nggak pernah kasar sama orang tua terlebih. Kemudian zakah, zakah itu di hampir semua tafsir mengatakan dia itu tidak menikah. Jadi bukan cuma tidak menikah tapi tidak punya gairah kepada perempuan. Kenapa begitu? Takia tadi. Jadi dia orang bertakwa dan katanya beliau ini adalah orang yang memfokuskan hidupnya itu untuk mempelajari Taurat. Jadi dia betul-betul fokus banget sampai saking fokusnya itu udah nggak kepikiran sama pernikahan. Anak taki ya, anak taki. Nggak sempat ya. Tadi ada yang nanya juga. Tadi di kelas sebelah ada yang nanya, lah Bu, berarti kan emang boleh seseorang tidak menikah? Bukan itu kuncinya, saya bilang. Saya nggak ngomongin menikah. Nah, itu nanti fikih ya, itu ada lagi fikih. Tentu saja kan ada 5 itu ya, ada 5 hukum ya. Jadi kalau mungkin zaman sekarang seperti Maryam, seperti Yahya itu susah. Ya orang yang betul-betul tidak bergairah itu kayaknya susah kalau sekarang ya. Tapi bukan itu intinya. Intinya itu adalah kita melihat bagaimana orang-orang seperti itu tuh nilai liberasi dia bisa apa yang namanya ya. Yang seharusnya manusia normal, dia punya syahwat, tapi dia bisa itu nggak begitu. Dan bukan cuma para nabi ya, Tobari nggak menikah, Nawawi tidak menikah. Ya, artinya kan itu secara mungkin itu mungkin. Bagaimana misalnya itu menjadi obat untuk masa sekarang nih, di mana sekarang ini orang perselingkuhan ya atau misalnya perzinahan itu kan menjadi hal yang lazim ya. Nah, bagaimana itu bisa? Paling enggak 20%-nya dah. Kalau nggak bisa 100%, 20%-nya dah. Mengandalkan diri itu bagaimana caranya? Kayak gitu. Kan kita kontekstualisasi nih ya. Kalau kontekstualisasi itu kan tidak cukup kita menawarkan tafsir baru kan. Tapi solusi dari Al-Quran untuk permasalahan yang sekarang ini ada kayak gimana? Kemudian transendensi. Nah, transendensi ini berarti tu'minu nabillah. Jadi membawa seseorang kepada apa namanya? Ketaatan kepada Allah. Nah, ini Nabi Ibrahim coba.
Tadi kan kita bilang Nabi Ibrahim itu adalah nabi yang sangat logis ya, sangat logis ya. Tapi bagaimana caranya seseorang yang sangat logis itu, tapi dia beriman kepada Allah lah. Tauhidnya itu tauhid banget. Nabi Ibrahim kan bapaknya para nabi ya, bapaknya tauhid lah bisa dibilang. Bagaimana bisa beriringan itu antara logika dengan tauhid, dengan ketundukan kepada Allah. Padahal biasanya orang semakin logis kan semakin anu ya. Misalnya ya teman-teman, Bapak Ibu lah teman-teman lah kalau sama orang awam itu lebih taat mana kira-kira? Orang awam. Kenapa? Karena dia nggak tahu. Semakin tinggi itu biasanya akan semakin adalah sholatnya nanti aja dijama dikosor gitu kan ada hukum yang mengatakan begitu. Tapi kalau orang awam itu sampai kepikiran sampai apa gitu. Makanya kenapa kita bisa lebih dari psikolog ya? Kita orang IAT itu ada tuh konten-konten anak S1 tuh saya sekali lihat di TikTok. IAT mau jadi apa gitu-gitu. Itu kita bisa lebih dari psikolog gitu ya. Kenapa? Karena kita doktrin. Kita doktrin. Jadi kalau psikolog itu ngomong A, B, C, D, itu kalau orangnya memang dia membuka hati. Kalau yang nggak membuka hati, oh, itu doang iya. Tapi kalau orang yang dibilang, ah psikolog mah omongannya psikolog. Tapi kalau kita dibilang omongannya Allah, ada orang yang mana? Gak ada yang menyangkal ya. Kalau dibilang, iya itu kata siapa? Kata Allah. Nah, kata Allah. Luar biasa ya, luar biasa. Jadi kalau dibilang katanya Allah itu udah kita punya kekuatan yang tidak dimiliki oleh orang lain ya. Jadi ya itu gimana? Ya, jadi gimana? Iya pakai admin pusat itu ya. Jadi gimana? Yang tadinya itu kayak tadi itu ya, logis, kemudian dia juga berarti Nabi Ibrahim ini kan tipe orang yang nggak nerima apa adanya kan? Dia intelektual, tapi dia bisa loh punya ketauhidan dan ketundukan kepada Allah. Jadi gimana? Nanti kan berarti kan digali itu ya. Maka nanti tidak cukup hanya dari kisah-kisah dalam Al-Quran. Mungkin misalnya psikologi kepribadian itu juga penting. Kayak Nabi yang mungkin yang paling detail itu Nabi Yakub, Nabi Yusuf, ya kan? Nabi Yakub itu tipenya kan lembut banget hatinya ya. Sama anak kalah mulu, tapi sama anak kalah mulu. Atau misalnya gini, menurut iya, karena dia itu sangat apa ya namanya ya? Kepribadiannya itu pemaaf, sangat pemaaf. Tapi kalau kita perhatikan juga, itu anak-anaknya Nabi Yakub itu nggak salah loh. Kalau kita lihat dari kepribadian ya, karena gini, ini kalau kita jadi manusia, jadi mereka ya. Jadi kan di tafsir-tafsir itu banyak kisahnya. Nabi Yakub itu punya istri dua. Istri pertama, anaknya yang 12 orang itu. Istri kedua, anaknya kan Yusuf dan Bunyamin. Masih kecil. Nah, ini jarak antara anak yang 12 ini dengan anak yang dua ini jauh. Jadi yang bekerja setiap hari itu yang 12 ini. Yang membala kan dia kaya itu kaya raya. Membala kambing, kerja segala macam. Makanya ketika mereka mendengar Yusuf itu digadang-gadang akan menggantikan bapaknya sebagai seorang nabi, dari mana taunya dari mimpinya Nabi Yusuf. Mereka bilang kan kita ini usbah. Usbah itu kan diartikan oleh Tabari kan sekelompok orang yang besar dan ya punya yang punya pengaruh lah. Pengaruh dari ke bapaknya itu. Kita ini usbah, kita udah bekerja mati-matian. Dia yang setiap hari di rumah, kok dia yang ngerti nggak? Iya lah, manusiawi banget, manusiawi. Kita nggak suka sama mereka karena kan kita Nabi Yusuf ganteng, Nabi ya. Jadi tokoh utamanya kan memang Nabi Yusuf dengan segala kebaikan-kebaikan dan tipenya orang Indonesia kalau ngelihat orang dizolimin itu bawaannya kan ngenes ya. Iya kan? Nah, padahal itu mereka begitu. Bahkan ketika mereka itu merencanakan pembunuhan, itu salah satunya bilang, jangan dibunuh, dosanya gede. Ya kan di tafsir-tafsir itu. Kita buang aja dia. Yang penting dia udah lepas dari mata kepala bapak kita, udah gak kelihatan lagi. Karena kan mereka setiap melihat Yusuf itu bergejolak. Jadi yang penting udah gak kelihatan. Akhirnya kemudian yang paling dikit lah dosanya. Dan bahkan ada yang mengatakan setelah ini kita akan bertobat tuh. Itu baik loh mereka itu. Ada niat bertobat setelah itu ya. Akhirnya kemudian dibuang dan lain sebagainya. Itu kalau kita lihat secara komprehensif ya kisahnya itu nggak ada yang salah. Makanya Nabi Yakub itu udah ngelus dada aja lah. Memang dia ya begitu kejepit dengan keadaan gitu ya. Dan Nabi Yusuf juga Masya Allah sangat luar biasa. Misalnya ketika
mereka mengenali Yusuf ya ketika udah jadi menteri kan. Kemudian minta maaf. Katanya Nabi Yusuf, apa la tasriba alaikumul yaum. Hari ini nggak ada caci maki. Kalau saya itu udah pasti. Dari saya ungkit dari umur 7 tahun. Dari mengatakan 7 tahun kan. 7 tahun begitu. Atau misalnya ketika kemudian dia menceritakan kepada di akhir kisah ya, dia ceritakan kepada bapaknya, eh "Wahai bapakku, ini adalah takwil mimpiku ketika itu," gitu ya. Iya. Sebelum setan gitu kan, mengadu domba atau mengadu antara aku dan saudara-saudaraku. Jadi udah nggak diungkit lagi, karena kan dia udah memaafkan. Jadi yang disalahin siapa? Setan. Itu Masya Allah tuh Nabi Yusuf seperti itu. Ya, artinya itu dari kisah-kisah itu kita bisa menilai nih kepribadian masing-masing itu seperti apa gitu ya. Bahkan kan akhirnya Allah menerima taubat yang 12 orang itu ya. Bahkan dari mereka itu kan akhirnya lahir Nabi Harun ya. Nabi Harun, Nabi Musa, dan akhirnya setelah itu kan dari Nabi Harun itu sampai ke Nabi Isa alaihissalam. Jadi bukan dari keturunan Yusuf, tapi dari keturunan yang 12 orang itu. Ya, Bani Israel ya. Oke. Nah, kemudian bagaimana caranya kita menggabungkan ya atau kita menafsirkan menggunakan pendekatan profetik yang biasa digunakan untuk kisah-kisah ya apa sastra ya. Yang pertama itu konteks historis kisah. Tapi kayaknya tadi sudah ada di makalah ya teman-teman yang sababun nuzul ya. Mirip dengan hermeneutik sebenarnya. Makanya di sini saya katakan pakai hermeneutik atau makosid karena kita akan melihat maksud dari historis itu apa, ibrohnya apa. Kalau kisah kan ibroh yang dilihat. Nah, kenapa saya dari tadi ngomong kisah kosos-kosos supaya teman-teman nggak bilang bid'ah. Nah ini bid'ah ini ya bid'ah. Atau misalnya wah ini bukan bukan penafsiran. Kosos juga sama seperti itu. Cuma mungkin karena ini kontekstual ya, jadi kekinian ya. Jadi banyak orang yang dan kita butuh apa namanya indikator-indikator buat pendekatannya kemana. Nah itu yang kita butuhkan. Jadi hermeneutik ya, itu sababun nuzul maksudnya. Jadi melihat konteks masa lalu kisahnya, kemudian masa sekarang itu apa yang dibutuhkan, nilainya seperti apa yang ditanamkan. Atau makosid lah, makosid tafsir. Kemudian ibro pelajaran moral dan sosial ketika itu juga nanti kemudian di kontekstualisasikan pada masa sekarang seperti apa. Nah, untuk itu perlu integrasi. Integrasi pendekatan yang digunakan ya psikologi, kepribadian ya psikologi. Tapi di sini saya tidak menyarankan teman-teman jadi psikolog ya. Ada yang soalnya yang tesis ya atau disertasi kayak psikolog. Jadi dia kalau nggak salah. Dia ngomongin tentang kan tasawuf itu memang dekat dengan psikolog ya. Kayak yang uji itu Bu Rena. Bu Rena kan orang psikolog kan. Ini salah, ini salah, ini salah. Ya udah salah semua akhirnya. Karena jadi psikolog diadakan. Kita nggak begitu ya. Jadi kita memposisikan diri kita itu. Jadi yang psikologi itu dia cuma pendekatan aja. Kita fokus pada tafsirnya. Makanya kalau saya itu kadang kurang setuju ya kalau ada misalnya tesis itu kan ada bab 1, bab 2, bab 3. Bab 3 itu kan kalau kita lapangan, tempat lapangannya. Nah, kadang-kadang itu pendekatan ditaruh di bab 3. Misalnya pendekatannya siapa, Karl apa gitu. Kata saya itu kan alat bantu analisa gitu ya. Kita nggak ke situ, kita bukan orang psikolog. Kita itu adalah yang mudah-mudahan mufasiran yang mufasir lah. Artinya kita akan fokus pada ayatnya. Itu cuma bantu aja. Cuma membantu untuk menghasilkan tafsir yang lebih kontekstual. Kira-kira kayak gitu ya. Pendidikan, sosial masyarakat. Jadi ini integrasi keilmuannya. Oke. Nah, nanti di sini bagaimana menggali nilai transformasi sosial dari kisahnya. Kemudian kisah itu sebagai model perubahan. Kalau selama ini kisah cuma dijadikan kisah-kisah anak-anak ya, anak-anak. Anak saya tuh dari kemarin kicau-kicau. Setiap orang, siapa saya datang kicau. Umi, tadi baru datang ngajar. Umi, kicau, kicau. Kata saya, baca itu kisah Nabi kayak apa kayak nonton Nabi Adam kan Nabi apa kayak kicau-kicau kata dia. Artinya nggak cuma itu ya. Jadi kita itu bisa, emang ada yang nggak tahu kicau-kicau mania. Jadi kita bagaimana kisahnya itu bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kisah itu jangan cuma cerita lah intinya ya. Makanya nanti teman-teman hati-hati Israiliyat. Hati-hati Israiliyat. Kalau dalam ini ya kajian ini ya. Kenapa? Karena Israiliyat itu nanti bisa merusak isi kisahnya.
Karena kan itu kisahnya nanti jadi nggak bener ya. Kayak kisahnya, pernah dengar nggak kisah Nabi Daud yang ada di Tobari itu, kisah Nabi Daud yang naksir dengan perempuan, ya, naksir dengan seorang perempuan. Kemudian dikasih tahu sama malaikat Jibril, kamu hari ini akan mendapatkan ujian. Terus beliau mengurung diri di dalam kamar membaca Zabur. Kan beliau itu kalau baca Zabur, burung-burung itu kan mendekat ya, karena keindahan suaranya. Nah, ada kemudian ada burung yang indah banget. Ketika dideketin itu burungnya nemplok di jendela ya, jendela perempuan yang dia mengagumi kecantikannya. Dikiranya udah selesai. Kemudian setelah itu besokannya dia nanya, kebayang-bayang perempuan itu siapa? Oh, ternyata udah suaminya. Kemudian suaminya dikirim ke medan perang. Tujuannya supaya mati gitu ya. Dinikahi jandanya. Setelah itu kemudian katanya siapa? Malaikat Jibril, Daud, kamu nggak lolos, nggak lolos ujiannya. Ujian yang waktu itu saya mau kasih ke kamu itu sebenarnya itu. Nah itu yang tafsir yang ayat yang tentang Najah itu. Jadi kalau ada orang yang punya apa tuh, saya lupa-lupa ingat ya, kambingnya itu makan ke pekarangan gitu ya. Ya. Kemudian dia punya 99 kambing, satunya diambil. Nah, sebenarnya peristiwa itu adalah menyindir Nabi Daud alaihissalam, di mana dia tuh udah punya istri banyak gitu ya. Tapi dia masih ngambil satu orang istri orang lain itu. Jadi sebenarnya kisah itu menyindir Nabi Daud alaihissalam. Nah, ketika diberitahu Jibril, itu kan sebenarnya itu yang saya bilang, yang dibilang kamu akan dapat ujian itu. Makanya ketika itu yang lebih bijaksana adalah anaknya ya, Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu di beberapa tafsir banyak. Sampai katanya Nabi Daud itu saking sedihnya itu sampai menangis sambil sujud ya. Kemudian dari air matanya tumbuh pohon anggur itu. Ini surah lihat bahaya seperti itu. Nah, jangan sampai nanti masuk ke profetik. Akhirnya kemudian nilai-nilainya adalah jangan suka mengambil istri orang misalnya. Itu kan jadi hancur kalau gitu ya. Jadi perhatikan Israiliyatnya. Oke. Kemudian menafsirkan secara konseptual dan aplikatif. Nah, ini implementasinya tadi ya, misalnya kisahnya, misalnya ya, pendidikan kasih sayang, misalnya pendidikan karakter berbasis kisah Nabi apa. Ini titiknya hilang ya. Pendidikan berbasis kasih sayang, misalnya kisahnya Nabi Yakub dan anak-anaknya, dan Nabi Yusuf misalnya ya. Kemudian tentang kepemimpinan, misalnya kisah Nabi Sulaiman dan Nabi Daud yang tadi kita omongin ya, tapi pasti nilainya bukan itu, bukan karena perempuan ya. Kemudian penggunaan logika dalam apa pendidikan agama misalnya Nabi Ibrahim, nilai-nilai kesalehan dan kesucian misalnya Nabi Yahya dan lain-lain. Ya, kira-kira kayak gitu nanti judulnya ya. Misalnya pendidikan berbasis kasih sayang, analisis profetik kisah Nabi Yakub. Misalnya pendidikan keluarga berbasis kasih sayang, analisis kisah Nabi Yakub dan anak-anaknya misalnya kayak gitu. Nanti fokus indikatornya pada 3 hal tadi ya. Apa? Humanisasi, kemudian liberasi, kemudian transendensi. Nah, ini model integrasinya seperti ini nanti kira-kira. Kisah Qurani dari sebuah kisah, kemudian bagaimana dia menjadi transformasi sosial. Pertama, kisah Quraninya apa? Tentukan dulu kisah yang mau dikaji ya. Kisah yang mau dikaji. Meskipun tadi saya katakan bisa aja prophetic itu digunakan untuk ayat lain, jadi bukan kisah. Karena kan memang nggak dikhususkan untuk itu sebenarnya ya. Tapi sastra bisa saja yang lain. Kemudian setelah itu narasinya. Jadi diikutin dulu alur kisahnya seperti apa. Karena Al-Quran itu kan dia bukan tipenya itu bukan naratif ya. Dia itu enggak yang gimana saya jelasin ya. Misalnya kisah Nabi Adam sedikit di sini, sedikit di sini, sedikit. Dia enggak yang kayak Yusuf aja kan yang satu kisah yang sempurna seperti itu dari kecil sampai sukses ya. Enggak seperti itu. Berarti kan harus dikumpulkan. Harus dikumpulkan kisahnya seperti apa. Supaya apa? Supaya pesan utamanya dia dapat. Ya, pesan utamanya apa sih dari kisah ini dapat. Setelah itu digali nilai-nilai propetik tadi tuh, humanisasinya, liberasinya, transendensinya. Setelah itu baru dikontekstualisasikan dengan masa yang sekarang ini seperti apa. Jadi kalau misalnya kita ingin, misalnya kekurangan cinta orang tua, kayak misalnya ada tuh artis ya anaknya bandel banget, anaknya kasar banget, anaknya kasar. Ada yang saya aneh nih ya, katanya siapa? Kata netizen, itu katanya emaknya kurang galak.
itu justru galakan pasti emaknya. Bener deh. Anak itu kalau dia galak, pasti emaknya galak. Pasti dia galak. Tapi kalau anak itu dia nggak mungkin, anak itu akan dia kan peniru ulung. Ya, jadi nilai kalau anaknya emaknya penyayang, anaknya pasti penyayang. Kalau emaknya atau bapaknya lemah lembut, pasti anaknya juga lemah lembut. Itu pasti ketika off kamera anaknya pasti habis tuh dia. Nah, dia galak ya pasti itu. Jadi kalau nggak mungkin anak itu. Atau misalnya bapaknya, misalnya kan ada emak suka curhat sama anak ya. Iya kan? Misalnya bermasalah nih dengan suami, curhatnya sama anak, mentang-mentang anaknya perempuan, itu dia kan bisa trauma apa segala macam gitu ya. Makanya kan kalau masalah suami istri kan nggak boleh ada yang tahu, sate anak pun nggak usah tahu. Apalagi mertua ya, bisa ramai itu. Jadi kontekstualisasi seperti apa, nanti dihubungkan dengan masa sekarang. Misalnya kekurangan kasih sayang, keringnya kasih sayang Gen Z ya, yang sekarang ya atau apa generasi apa semangka apa stroberi yang kayak Blueberry. banyak itu ya banyak yang banyak. Kenapa sih dia tuh banyak ya? Mungkin orang tuanya kurang galak. Kalau menurut saya nggak mungkin ya. Karena anak itu semakin digalakin semakin kerasnya beda gitu ya. Mungkin ada sesuatu yang apa sih di dalam Al-Quran itu nilai-nilai seorang Yusuf yang dia sangat dekat dengan bapaknya ya. Tapi dia bisa loh itu mandiri. Bisa menurut saya itu luar biasa banget. Padahal kan dia dididik itu ada yang mengatakan sampai 7 tahun berarti ya. Nilai apa sih yang diajarin sama bapaknya sampai meskipun cuma 7 tahun tapi berbekas banget. Kan kelembutan, kasih sayang. Kenapa Nabi Yusuf lebih dekat dengan Nabi Yakub? Karena mungkin sama-sama apa lembut ya. Itu mungkin bisa nanti dikaji. Biasanya memang kalau prophetic itu emak-emak biasanya ya. Tesis di IIKI itu biasanya perempuan. Ya. Yang lebih perasa. Iya, karena gini, kita kalau nulis pakai hati, itu kita semangat. Nah, nyampainya ke hati juga. Ya. Kalau bapak-bapak memang dia lebih ke biasanya ya pemikiran siapa ya. Mama juga ada sih, mama juga ada. Tapi biasanya, biasanya. Kemudian nanti transformasi sosialnya seperti apa. Jadi hasil novelty-nya itu ya, novelty-nya kalau menurut Al-Quran berarti kayak gimana? Karena kan yang dicari itu adalah novelty-nya kan, sesuatu yang baru. Oke, nah kemudian untuk makalahnya, coba ini kita jujur ya, saya mungkin bukan Nabi Yakub ini. Nanti tolong mungkin agak tadi saya udah baca sih nih, bukti kalau saya baca ya. Bukti kalau saya baca ya, ini saya sudah, jadi nilai propetik yang diangkat itu apa? Kalau ini kan masih ayatnya ya, ayatnya. Jadi nilai apa? Nilai tadi kependidikan kah? Atau nilai-nilai keberanian kah? Atau nih, kayak Nabi Musa. Nabi Musa itu kan di dalam Al-Quran tuh digambarkan marah ya. Kita kan mungkin akan mengatakan marah itu negatif. Tapi Nabi Musa pernah marah. Godbana asifah. Coba itu nanti dicari itu. Godbana asifah itu marah yang gimana sih? Nah, berarti kalau kita jadi emak-emak, marah kita begitu tuh. Marah yang sesuai dengan Nabi Musa yang diperbolehkan. Atau coba Imro'atul Aziz. Itu kan digambarkan dalam Al-Quran pada syagofaha. Syagof itu kalau kita lihat beberapa tafsir, itu dia seperti cangkang telur katanya. Cangkang telur itu gimana sih? Telur itu kan luarnya dia cair ya, tapi dia nggak keluar itu apa namanya? Nggak keluar itunya nggak keluar apa? Cairannya iya nggak keluar. Jadi kalau kita ngelihat telur itu udah begini banget nih. Artinya apa? Cintanya sama Yusuf itu udah nggak bisa kemana-mana, udah begini aja nih. Itu iya, iya. Apakah cinta yang begitu itu boleh atau yang TikTok ya? TikTok yang harus, iya standar TikTok itu juga bisa. Ya, jadi perhatikan nanti istilah-istilah yang digunakan oleh Al-Quran. Karena pasti Al-Quran itu dia punya istilah tertentu yang menggambarkan kekhususan dari si orang itu. Kira-kira kayak gitu. Setiap nabi itu berarti ada. Setiap apa? Setiap nabi. Hampir ada. Hampir semuanya ada. Sama kayak Nabi Ibrahim tadi kan. Ya Allah. Kemudian ada tadi Nabi Yahya. Kalau Nabi Ismail itu Shadiqul Wa'di. Shadiqul Wa'di. Ya, jadi orang yang
orang yang menepati janji amanah. Makanya cucunya Nabi Muhammad dikenal sebagai Al-Amin. Itu turunan dari mana? Dari kakeknya Nabi Ismail, ya, dan lain-lain. Kalaupun tidak ada istilah itu, ya berarti secara keseluruhan harus dilihat dari atau misalnya nama kayak Ishak itu kan dari namanya dari Al-Quran ya, Ishak. Ishak artinya yang tertawa. Kenapa seperti itu? Bisa dari situ. Oke, ini oke. Nah, terus nanti teman-teman coba perhatikan. Ini kalau pendahuluan, karena kita kan kualitatif ya, sosial. Kita ini orang sosial. Maka untuk pendahuluan itu sebaiknya dibuka dengan permasalahan sosial tadi. Jadi nilai yang mau kita kontekstualisasi ini tuh apa? Kalau nilainya itu misalnya tentang pendidikan anak yang rapuh di rumah, ya berarti di pendahuluan itu dijabarkan tentang fakta, fakta sosial pendidikan anak misalnya sekarang yang daycare ya. Kok bisa sih itu? Kok bisa sih itu anaknya setahun digituin dia nggak sadar itu menurut saya itu luar biasa loh orang tua apa itu begitu. Kita kan nggak menyalahkan sih aja maksudnya berarti dia nggak ada kedekatan juga itu dengan anaknya karena bisa nggak tahu ya anak atau mungkin ya nggak berhak menghakimi ya karena nggak tahu. Cuma kok bisa ya bertahun-tahun gitu. Oke, ini nanti karena gini, karena judulnya ini anu ya Bu ya. Tadi Bu siapa presentasi karena judulnya ini masih butuh di spesifik lagi, maka nanti ke bawahnya saya nggak periksa ya. Jadi dibongkar. Jadi nanti ini untuk menjawab aja. Ini kalau teman-teman punya rumusan masalah begini ini bagus. Ini jurnal harus ada rumusan masalahnya. Tapi nanti bahasanya tidak seperti tesis ya. Jadi misalnya gini, artikel ini berusaha menjawab dua pertanyaan penelitian yaitu pertama, kedua, hindari penggunaan angka. Angka itu tidak disukai kecuali dia kuantitatif. Karena kita kualitatif, kita tidak menggunakan angka-angka. Pertama, kedua, kira-kira kayak gitu. Ya, ini tidak saya cek ya karena udah dibaca, tapi saya bingung. Maksudnya ini mana bagian-bagian yang mau dikaji secara propetik tadi ya? Nanti diperbaiki lagi. Oke. Baik, ada pertanyaan yang di rumah atau di kelas? Kedua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, 13, 14, 15. Banyak juga ya. Hari ini ada 15 ya, 15 orang nih ya. Atau tidak ada? Nah, kalau tidak ada berarti saya kembalikan ke materi pada hari ini ya. Silakan ditutup ya. Dari Oh iya. Sos ya. Hmm. Susah Pak, susah. Kalau ahkam itu dia ada perangkat tersendiri ya. Kalau kalau sebenarnya begini, ahkam itu kan ada dua pendapat ya. Ada yang mengatakan ayat ahkam itu hanya sekitar 200 kalau nggak salah ya, 200-an aja. Jadi dia itu hanya memfokuskan pada ayat-ayat yang sifatnya itu ahkam. Baik dia ahkamnya itu ahkam yang misalnya menggunakan fi'il amr atau fi'il nahi atau ahkam yang menggunakan khobar. Misalnya kutiba alaikumusiyam, itu kan tidak ada fiilnya ya, fiil amrnya, tapi menunjukkan pada kewajiban. Tapi ada juga yang mengatakan ayat ahkam itu tidak terbatas. Jadi bisa juga ayat ahkam itu dilihat dari kisah-kisah, itu bisa. Jadi misalnya tentang Nabi Khidir, tentang hamba Allah yang soleh dengan Nabi Musa alaihissalam. Itu kan ada ya, kayak misalnya seorang seorang murid ketika dia Nabi Musa ketika dia mau menimba ilmu kan dia minta izin dulu tuh dengan Nabi itu ya, dengan hamba Allah yang soleh itu, minta izin. Kemudian ada syaratnya, ya kata kata Nabi Khidir itu
Dalam satu riwayat kan Nabi Khidir ya, dalam beberapa riwayat. Boleh aja, tapi ada syaratnya, tidak boleh bertanya. Artinya kalau itu mau dijadikan sebagai ahkam, bisa aja. Nah, tapi itu bukan ahkam yang mengikat ya teman-teman ya, bukan ahkam yang mengikat dalam fikih maksud saya. Karena kalau ahkam yang mengikat dalam fikih itu dia harus ada kaidah-kaidah yang sudah matang. Ya, seperti misalnya al-amru lil wujubi, an-nahyu lit tahrimi kan ada kaidahnya. Jadi kalau dijadikan hukum yang paten untuk fikih agak sulit. Nah, iya, tapi kalau ibroh hikmah yang kayak tadi gitu ya, artinya sebaiknya gitu. Jadi perintahnya itu bukan perintah wajib, tapi perintah yang sebaiknya misalnya boleh-boleh aja, sah-sah aja. Ya jadi dia jatuhnya kayak adab ya, kayak adab yang seharusnya seperti itu. Jadi bukan yang qot'i. Kalau qot'i itu dia harus sesuai dengan kaidah-kaidah fikih. Hmm? Terhadap Nabi yang Nabi Ayub yang pernah tiba-tiba sakit. Nabi Ayub. Akan disilai Nabi itu memang punya apa tuh punya mereka berdakwah kan. Apa yang kalau di Quran disebut pembimbingan tasawuf guru atau begitu. Kemudian setelah ada itu. Nah, dari cerita tersebut kisah tersebut terkait Nabi Ayub itu, apakah itu tidak apa ya? Dan utama-utamanya beliau selaku Nabi bersama tapi di sini sapi berpampu. Iya. Sebelumnya mungkin apakah saya masalah? Tapi di sini jadi bertanya yang harus menyampaikan waktu. Iya. Oke, ini yang di rumah nggak dengar ya. Jadi bagaimana kalau Nabi Ayub alaihissalam kan sakit, sedangkan beliau itu punya tugas kenabian ya. Itu sama Pak, pertanyaan kayak begini. Apa yang dilakukan oleh malaikat apa sangkakala itu? Nah, dia ngapain tuh sekarang? Dia kan punya tugas itu ya, buat niup trompet ya. Belum waktunya. Nah, sekarang dia ngapain itu dia kerjaannya? Ya, Menjaga trompet, Bu. berarti Jadi freelance gitu, Bu. iya, mereka Jibril. Pensiun, coba. Dia makan gaji buta, seperti apa? Sama lah kira-kira pertanyaannya kayak begitu ya. Artinya Nabi Ayub kan sedang tidak mungkin berdakwah. Tidak disebutkan dalam Al-Quran, Pak. Kalau tidak disebutkan dalam Al-Quran itu nanti bisa jadi Israiliyat ya. Jadi jawabannya nggak tahu. Kenapa? Itu apakah tidak dia kerjanya gimana itu? Ya. Tapi yang jelas kalau Nabi Ayub itu masuk ke dalam Al-Quran pasti luar biasa. Karena terpilih berarti dari 25. Nah, kan dalam Al-Quran disebutkan Nabi dan Rasul itu ada fadbolanya ya, ada yang lebih utama. Nah, dia disebutkan dalam Al-Quran berarti dia terpilih. 25 nanti dipilih lagi kan yang 5 ya, ulul azmi. Dan bahkan mungkin kalau dulu mungkin dia pensiun ya karena dia sedang sakit ya, cuti, beliau sedang cuti. Tapi kan nilai dia, kesabaran dia dalam menerima penyakit itu bisa sampai hari kiamat menjadi pelajaran buat manusia gitu ya. Kayak misalnya sekarang nih teman-teman misalnya mau menggali nilai-nilai kesabaran terhadap penyakit, analisis profetik Nabi Ayub alaihissalam misalnya. Itu luar biasa nanti. Orang yang sudah putus asa kayak sakit apa? Kanker atau ketika dalam masa pandemi misalnya kayak kemarin itu kan banyak yang stres kan. Kakek saya itu punya anak 10. 4 meninggal saat pandemi kemarin. Sisa 6 sekarang. Itu luar biasa itu luar biasa. Maksudnya dengan kondisi beliau yang dulu mungkin nggak bisa ngapa-ngapain, ternyata bisa kok sampai sekarang ini. Tapi kalau tadi pertanyaannya apa yang dilakukan oleh Nabi Ayub ketika dia sedang sakit, ya itu saya nggak tahu. Atau misalnya apakah tidak mengurangi kemaksuman yang menurut saya enggak. Menurut saya enggak. Justru kesabaran dia yang luar biasa itu menjadi ibroh ya untuk yang orang-orang yang di apalagi kalau kita lihat tafsir-tafsir itu kan kisahnya agak-agak luar biasa itu yang disebutkan dipuji oleh Allah gitu ya. Kemudian katanya para malaikat apa iblis itu yang bilangnya, oh boleh jadi dia mah karena kan dia anaknya banyak, kemudian hartanya banyak gitu kan. Kemudian diuji, diambil satu persatu, tapi masih tetap memuji Allah, masih tetap rajin zikirnya.
Kemudian katanya, oh kan dia karena badannya masih sehat, diuji lagi dengan badannya. Tapi gitu ya, jadi nggak tahu jawabannya. Ya, makasih ya pertanyaannya ya. Nanti jadi apa? Bisa jadi inspirasi itu ya untuk kesabaran. Iya, caranya gimana? Nanti teman-teman bisa secara library research misalnya. Kalau library research kan berarti kan nilai-nilainya dulu nih ya dikeluarin. Nanti teman-teman bisa misalnya penelitian resepsi misalnya. Kemana? Ke teman-teman atau orang Islam yang kanker atau penyakit-penyakit yang ganas gitu ya, yang sudah tidak ada harapan hidup. Misalnya mereka punya ada yang suka baca Quran atau punya komunitas apa. Nanti teman-teman misalnya wawancara itu yang lagi sakit itu, bagaimana menghadapi penyakit ini, sabar atau tawakal atau tetap bersyukur. Nah, nilainya sama nggak yang dengan nilai yang Nabi Ayub alaihissalam itu bisa lapangan juga. Ya, bisa ya kayak gitulah ya. Berarti nanti disimpulkan di tempat itu atau pada beberapa orang yang kanker yaitu memiliki nilai-nilai kesabaran seperti kesabaran Nabi Ayub alaihissalam. Jadi living Quran. Ya ada lagi. Ya udahlah ya udah setengah 6 nih. Kita tutup ya dengan pembacaan. Bu Rizkia mau nutup lagi kah? Atau kita hamdalah aja Ibu aja. dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillah. Ya, makasih ya semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih, Bu.